Sini, jump. You fucking man. No way. Yo, what the? Yo, I'm scared. Siapa sebenarnya yang diam-diam mengamati kita? Sosok pria berkulit sangat pucat, tanpa alis. Mata biru besar yang tampak tak pernah berkedip. Gerakan tubuh kaku seperti mesin, dengan setelan rapi yang seolah tidak pernah kusut. Apakah mereka agen rahasia pemerintah, makhluk dari dimensi lain, atau sesuatu yang sejak awal memang tidak seharusnya terekam kamera? 1. Tamu berjas hitam. Pertemuan pertama membawa kita ke sebuah kantor hukum yang sunyi di Anchorage, Alaska. Saat itu, kamera pengawas sedang merekam seperti biasa, sampai sebuah kejadian ganjil mulai terjadi. Dalam rekaman terlihat seorang resepsionis sedang ngetik di meja depan. Semuanya tampak normal. Lalu, seorang pria tinggi, botak, mengenakan jas hitam masuk melalui pintu. Cara ia bergerak terasa aneh. Terlalu pelan, terlalu hati-hati, seolah setiap langkahnya diperhitungkan. Rekaman itu tidak memiliki suara, tetapi rasa takut sang resepsionis tetap terasa jelas. Ia menggelengkan kepala dan memberi isyarat ke arah pintu, seakan memintanya pergi. Namun pria itu mengangkat kedua tangannya, lalu membuat serangkaian gerakan geometris yang tidak biasa. Setelah itu, semuanya berubah. Resepsionis tersebut berhenti menolak. Ia dengan tenang meletakkan barang-barangnya, mengambil kamera video dari tasnya, lalu berjalan keluar bersama pria itu. Setelah hari itu, ia tidak pernah terlihat lagi. Para skeptis mengatakan adegan ini mirip dengan pertunjukan teater independen tentang orang-orang yang menghil dalam dunia korporat. Namun bagi para percaya, kode waktu asli pada rekaman keamanan yang tampak belum diedit membuat kasus ini tetap sulit diabaikan. 2. Pertemuan yang membekukan dalam rekaman pengawas berkualitas rendah dan minim cahaya, terlihat seorang pria berhadapan dengan sosok tinggi yang menyerupai pria berpakaian hitam. Mereka tampak bertukar beberapa kata singkat. Lalu sosok itu mengangkat lengannya dan mengaktifkan sebuah alat kecil yang tidak dapat dikenali. Hanya dalam hitungan detik, pria di depannya jatuh ke tanah, kehilangan kemampuan untuk bergerak normal. Saat ia merangkak keluar dari jangkauan kamera, kilatan cahaya terang memenuhi lorong sempit itu. Sebuah gangguan visual aneh tampak menyelimuti tubuhnya. Lalu rekaman tiba-tiba berubah menjadi gelap. Para penyunting video berpendapat bahwa gangguan tersebut mirip dengan kesalahan pelacakan pada pita analog lama. Namun hilangnya kendali gerak korban secara mendadak membuat sebagian peneliti menduga hal lain. Kemungkinan adanya senjata elektronik rahasia, teknologi informasi publik. 3. Pria tanpa hidung. Penampakan ketiga terjadi di jalanan terpencil pedesaan Nebraska. Dua pemuda sedang berkendara larut malam ketika lampu mobil mereka menyorot seseorang yang berdiri di dekat ladang jagung. Awalnya sosok itu terlihat seperti pria biasa dengan pakaian santai. Namun ketika mobil melambat, mereka menyadari sesuatu yang mengerikan. Sosok itu memiliki mata besar, alis tebal, dan mulut. Tetapi di tempat hidung seharusnya berada, tidak ada apapun. Hanya permukaan kulit halus dan kosong. Begitu pria itu sadar bahwa dirinya sedang direkam, ia menerjang ke arah jendela penumpang. Pengemudi langsung menekan pedal gas, membawa mereka kabur menembus gelapnya malam. Nebraska memang memiliki sejarah panjang tentang legenda serupa, sosok tanpa wajah dan bayangan pucat yang menghantui jalanan kerikil yang sepi. Namun beberapa saksi lain melaporkan sesuatu yang bahkan lebih aneh, yaitu os mentai jistu dan hits husbase kaks, al-haiden there tenjiping sams. 4. Rekaman pengawas Hotel Roswell. Pada Oktober 2008, seorang manajer hotel dan seorang petugas keamanan di Niagara Falls, Ontario, mengaku melihat sebuah wahana raksasa berbentuk segitiga melayang tepat di atas Sheraton Falls View Hotel. 3 minggu kemudian, dua pria misterius, mengenakan jas hitam dan topi yang sama, memasuki lobi hotel. Rekaman pengawas yang kemudian beredar di internet menunjukkan mereka berjalan dengan gaya kaku dan tidak wajar. Seolah persendian kaki mereka tidak bisa menekuk sebagaimana mestinya. Para staf yang berbicara dengan mereka memberikan kesaksian yang membuat bulu kuduk berdiri. Kulit kedua pria itu sangat pucat. Mereka tidak memiliki alis maupun bulu mata. Mereka tampak memakai rambut palsu untuk menutupi kepala yang botak. Mata mereka besar, berwarna biru tua, dan tidak berkedip satu kali pun selama percakapan berlangsung. Kedua pria itu menanyakan banyak hal secara rinci tentang penampakan benda terbang tak dikenal, padahal kejadian itu belum pernah dipublikasikan. Salah satu staf mengatakan udara di sekitar mereka terasa berat,
dan ia bahkan merasa sakit secara fisik hanya karena berada di dekat mereka. Sebagian kritikus menyebut video itu sebagai rekayasa untuk meningkatkan kredibilitas sebuah tim penyelidik benda terbang tak dikenal. Namun kesaksian para staf hotel yang detail dan konsisten masih belum pernah benar-benar dijelaskan. 5. Pria berjas yang tertangkap lengah di Lisboa, Portugal. 3 orang teman yang sedang berjalan pulang dari pesta merekam pemandangan aneh di sebuah gang terang. Beberapa pria berpakaian jas formal terlihat membawa tas belanja berat. Salah satu pria bersembunyi di balik tempat sampah, sementara pria lain mengejarnya dengan langkah cepat dan tidak beraturan. Begitu mereka menyadari sedang direkam, mereka langsung menutupi wajah dan melarikan diri. Sebagian orang percaya bahwa mereka adalah pria berpakaian hitam yang tertangkap basah saat melakukan pemindahan rahasia. Namun data kepolisian setempat memberi kemungkinan yang lebih masuk akal. Kelompok pencopet terorganisasi memang sering beroperasi di pusat wisata Eropa, bahkan mengenakan pakaian mahal agar dapat menyatu dengan lingkungan hotel mewah sebelum menghilang saat dipergoki. Tetap saja, kejadian itu meninggalkan satu pertanyaan. Bagaimana difikirkan niat pencopet? 6. Kejadian aneh di pusat kota. Pada 19 September 2011, seorang pejalan kaki di pusat kota memperhatikan seorang pria yang berjalan melintasi plaza ramai. Ada sesuatu yang terasa tidak biasa pada dirinya. Cahaya samar tampak memancar dari kedua tangannya, seolah ia membawa semacam kekuatan tersembunyi. Kemudian sebuah bus tingkat lewat di antara kamera dan pria itu. Saat bus sudah berlalu, pria tersebut menghilang. Benar-benar lenyap, seolah baru saja melewati pintu tak terlihat di tengah jalan yang dipenuhi orang. Para analis digital percaya video ini adalah bagian dari kampanye pemasaran viral. Pada masa itu, perusahaan permainan video sering merilis klip bergaya gerilya, menggunakan kualitas kamera rendah untuk menyamarkan penyuntingan digital. Namun rekaman itu tetap menyebar ke berbagai forum, dan ribuan orang yakin mereka baru saja melihat teleportasi terekam kamera. 7. Pengawal yang tidak biasa. Dalam sebuah acara karpet merah besar di Dolby Theater, Los Angeles, kamera televisi menangkap 2 pengawal yang tampak sangat tinggi di antara tim keamanan. Proporsi tubuh mereka terlihat janggal. Lengan mereka tampak terlalu panjang. Postur mereka benar-benar kaku, seolah mereka sedang meniru gerakan manusia, bukan bergerak secara alami. Orang-orang di sekitar bahkan sempat mengalihkan perhatian dari para selebritas untuk menatap 2 sosok aneh itu. Penjelasan yang lebih rasional menyebut bahwa petugas perlindungan dekat memang dilatih mempertahankan postur kotak yang kaku dengan tangan berada dekat senjata tersembunyi. Ditambah distorsi lensa siaran bersudut lebar, hasilnya menciptakan efek tidak nyaman yang membuat mereka tampak seperti bukan manusia. Namun sebagian orang bersikeras bahwa itu adalah salah satu kemunculan langka pria berpakaian hitam di ruang publik. 8. Menembus materi padat. Sebuah kamera pengawas di gang belakang restoran Tiongkok di New York City merekam sesuatu pada 18 Mei 2021 yang seharusnya mustahil secara fisik. Sosok sangat tinggi tiba-tiba muncul, mengenakan jubah hitam. Ia berjalan maju dengan penuh keyakinan, langsung menuju pagar baja yang terkunci. Lalu ia melewatinya. Begitu tubuhnya bersentuhan dengan logam, layar tampak beriak oleh distorsi setempat. Sesaat kemudian, sosok itu sudah berada di sisi lain pagar, seolah sebuah portal terbuka hanya cukup lama untuk membiarkannya lewat. Sebagian penonton menyebutnya makhluk luar bumi. Yang lain menganggapnya sebagai satu lagi penampakan langka pria berpakaian hitam. Apapun itu, pagar baja tidak mampu menghentikannya. 9. Sosok aneh yang terekam pada 2013, rekaman yang disebut bocor dari dalam area 51 muncul di internet. Video itu memperlihatkan 2 makhluk mirip manusia berjalan tenang di dalam pangkalan. Mereka mengenakan pakaian penerbangan biasa, tetapi wajah mereka jelas tidak tampak manusia. Rahang mereka memanjang. Rongga mata mereka gelap dan sangat besar. Hal yang paling membuat orang gelisah bukan hanya bentuk wajah mereka, melainkan sikap mereka. Keduanya bergerak santai, seolah sudah terbiasa berada di sana. Personel manusia di sekitar mereka juga tidak menunjukkan reaksi apapun, seakan keberadaan makhluk itu adalah hal biasa. Cara mereka menyatu dengan lingkungan memberi kesan yang mengganggu. Mungkin, di suatu tempat, melalui kesepakatan yang tidak pernah diumumkan, mereka bekerja berdampingan dengan manusia. Dan tidak ada seorang pun di fasilitas itu yang tampak terkejut. 10.
Pengawal dalam setelan keamanan rekaman ini diambil saat pidato pribadi Barack Obama. Di latar belakang, terlihat seorang pengawal yang langsung menarik perhatian. Posturnya sangat kaku, wajahnya datar tanpa ekspresi, seperti seseorang yang dirancang untuk berbaur di tengah kerumunan sambil mengamati segalanya. Bertahun-tahun kemudian, agen yang sama kembali terlihat dalam parade pelantikan Donald Trump. Ia masih bertugas. Namun kali ini, orang-orang memperhatikan hal lain yang ganjil. Tangannya tetap terkunci dalam posisi tidak wajar di depan dada hampir sepanjang parade. Tidak mengayun, tidak rileks, tidak berubah. Hal ini memicu teori bahwa ia mungkin bagian dari kelompok bergaya pria berpakaian hitam yang diam-diam bekerja untuk pemerintah, atau bahkan untuk organisasi yang berada jauh-jauh di atasnya. 11. Entitas larut malam. Seorang pria terbangun mendadak sekitar pukul 4 pagi. Ia mengambil kameranya dan melihat sosok aneh berdiri di tengah jalan. Sosok itu diam sepenuhnya di bawah lampu jalan. Begitu kaku dan tak bergerak, hingga awalnya pria itu mengira sedang melihat entitas gaib. Namun kemudian ia melihat bayangan panjang yang jatuh di atas aspal. Bayangan itu membuktikan satu hal, sosok tersebut benar-benar berada di sana secara fisik. Lalu pria itu mengalihkan pandangan sepersekian detik untuk menyesuaikan kameranya. Saat ia melihat kembali, sosok itu sudah hilang. Ia memang tidak memakai pakaian hitam, namun caranya bersembunyi di tempat terbuka meski berada di bawah lampu jalan, lalu menghilang tepat saat tidak diawasi, membuat pria itu yakin bahwa ia telah merekam sesuatu yang tidak seharusnya terlihat. 12. Pertemuan misterius. Seorang pengemudi sedang melintasi jalan pedesaan Colorado yang tidak memiliki lampu jalan. Ketika lampu jauh mobilnya menyala, ia melihat sesuatu yang terasa seperti mimpi buruk. Seorang pria mengenakan jas hitam berapi dan topi berdiri di tengah jalan sambil memegang koper logam. Begitu tersorot, pria itu berlari ke arah bahu jalan. Namun saat itulah cahaya lampu mobil memperlihatkan pemandangan yang lebih mengerikan. Puluhan pria berpakaian sama berdiri dalam barisan sunyi, masing-masing memegang koper. Semuanya menatap langsung ke arah mobil. Awalnya itu tampak seperti pertemuan pria berpakaian hitam. Namun cara mereka bereaksi, cara mereka serempak menoleh dan menatap, memberi kesan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak boleh disaksikan oleh siapapun. 12. Siluet penari gelap. Pada 3 Maret 2023, seorang pengguna TikTok mengunggah video dengan keterangan bahwa ia baru saja melihat wanita tertinggi yang pernah ia temui. Saat itu, ia sedang berjalan pulang setelah berkumpul dengan teman-temannya. Di tengah perjalanan, ia bertemu sosok perempuan yang sangat tinggi dan kurus, mengenakan pakaian gelap dari kepala hingga kaki. Setelah keduanya saling bertatapan, sosok itu berdiri lalu mulai menari. Ia melangkah perlahan maju dan mundur di jalan. Ada sesuatu yang terasa sangat salah. Meski begitu, wanita yang merekam mencoba berbicara dengannya. Jawaban sosok penari itu bukan kata-kata, melainkan berhenti mendadak, lalu mulai mengejarnya. Kemunculan dan gerakannya yang begitu tiba-tiba membuat banyak penonton yakin bahwa ia bukan orang asing biasa, melainkan bagian dari kelompok tersembunyi yang bergerak dalam kegelapan. 16. Pria bertopeng hitam. Pada 5 November 2023, sekelompok teman sedang melewati hutan di Ohio ketika mereka melihat seorang pria berpakaian serba hitam dengan topeng polos. Awalnya, ia hanya berdiri menatap dari balik pohon. Pemandangan itu saja sudah cukup membuat seluruh kelompok ketakutan. Lalu dalam sekejap, ia menghilang. Mereka mengira semuanya sudah selesai. Namun ketika teman mereka datang kemudian dan memeriksa kamera belakang kendaraan, sosok bertopeng itu terlihat berdiri tepat di belakang mobil. Sebelum mereka sempat bereaksi, ia masuk dan mencuri kendaraan tersebut. Ada satu detail yang membuat kejadian ini terasa jauh lebih aneh. Pemilik mobil itu dikenal sebagai penganut teori konspirasi tentang benda terbang tak dikenal, dan ia mengaku memiliki bukti fisik unik dari beberapa penampakan. Apakah ini hanya pencurian biasa atau operasi TR untuk mengambil kembali sesuatu yang seharusnya tidak milik? 15. Humanoid aneh. Ketika rekaman lama dari upacara pembukaan Olimpiade London 2012 kembali beredar di internet, para penonton melihat sesuatu yang sangat mengganggu di antara kerumunan. Di saat semua orang di sekitarnya diterani cahaya stadion, satu sosok justru tampak seperti kehampaan total. Sebuah siluet gelap yang seolah menyerap seluruh cahaya di sekelilingnya. Semakin lama diperhatikan, semakin aneh bentuknya terlihat. Dan tidak ada satupun orang di dekatnya yang bereaksi.
Sebagian orang menyebutnya sekadar permainan cahaya. Namun yang lain bertanya-tanya, apakah itu seorang operatif pria berpakaian hitam tanpa jas hitam khasnya, atau sesuatu yang tidak dapat ditangkap mata manusia, tetapi berhasil direkam kamera. 16. Kisah Harold Dahl. Pada 21 Juni 1947, di perairan dekat Maury Island, Washington, petugas patroli pelabuhan Harold Dahl melihat ke langit dan menyaksikan 6 objek raksasa berbentuk seperti donat melayang diam di atas kapalnya. Salah satu objek itu tampak mengalami masalah serius. Tanpa peringatan, benda tersebut menjatuhkan logam sangat panas ke kapal Dahl, melukai putranya yang masih kecil dan menewaskan anjingnya di depan matanya. Dahl hampir tidak mampu memahami apa yang baru saja ia saksikan. Namun mimpi buruk yang sebenarnya datang keesokan paginya. Sebelum Dahl menceritakan kejadian itu kepada siapapun, seorang pria berjas hitam rapi dengan sedan hitam bersih muncul di depan rumahnya. Orang asing itu mengajaknya sarapan di sebuah restoran setempat. Di sana, pria tersebut dengan tenang menyebutkan setiap detail kejadian secara tepat. Informasi itu mustahil ia ketahui, kecuali ia memang telah berada di sana dan mengawasi semuanya. Lalu percakapan itu berakhir dengan peringatan dingin. Jika Dahl menghargai nyawa keluarganya, ia harus diam selamanya. Peristiwa berikutnya membuat kisah ini semakin gelap. 2 perwira angkatan udara yang dikirim untuk mengambil puing-puing tewas dalam kecelakaan pesawat yang mencurigakan, sementara seluruh bukti fisik lenyap tanpa jejak. Di bawah tekanan besar, Dahl akhirnya dipaksa menyatakan bahwa semuanya hanyalah kebohongan. Namun berkas Biro Investigasi Federal yang kemudian dibuka menunjukkan kemungkinan bahwa pengakuan itu sendiri dibuat karena paksaan. Pria yang mengetuk pintu rumah Dahl kemudian dikenal sebagai salah satu pertemuan pertama yang tercatat dengan pria berpakaian hitam. 17. Kisah Herbert Hopkins. Pada malam 11 September 76 di Maine, dokter keluarga yang dihormati, Dr. Herbert Hopkins, mengalami salah satu pertemuan paling mengganggu yang pernah dicatat. Ia sedang sendirian di rumah, mempelajari berkas tentang penculikan oleh benda terbang tak dikenal, ketika telepon berdering. Seorang pria yang mengaku sebagai peneliti bertanya apakah ia boleh datang untuk berbicara. Namun begitu Hopkins menutup telepon dan melangkah ke teras, tamu itu sudah berdiri di sana. Padahal kota terdekat berjarak sekitar 20 menit berkendara. Tidak ada mobil di jalan masuk rumah. Penampilan pria itu sangat tidak wajar. Kulitnya putih pucat dan halus seperti boneka plastik. Ia sama sekali tidak memiliki rambut, alis, maupun bulu mata. Bibirnya nyaris tidak terlihat, hanya berupa garis tipis mendatar yang diolesi lipstik merah terang secara berantakan. Ketika ia menyentuh wajahnya, lipstik itu menempel pada sarung tangannya. Kemudian pria itu meminta Hopkins memegang sebuah koin di telapak tangan terbuka. Saat sang dokter menatap tak percaya, warna koin itu perlahan memudar, lalu lenyap begitu saja. Beberapa saat kemudian, suara pria asing itu mulai melambat dan terdengar tidak jelas, seperti alat perekam yang kehabisan daya. Ia mengatakan energinya hampir habis, lalu berjalan terhuyung keluar rumah. Di halaman, ia melangkah langsung ke dalam cahaya biru keputihan yang menyilaukan, lalu menghilang sepenuhnya. Dalam ketakutan yang mendalam, Hopkins membakar seluruh halaman penelitiannya malam itu juga. Setelah kejadian tersebut, ia tidak pernah benar-benar pulih dari apa yang telah ia lihat. 18. Kisah Paul Bennewitz. Tidak semua kisah pria berpakaian hitam terasa seperti sesuatu dari dunia gaib. Beberapa justru sangat manusiawi, dan karena itu terasa jauh lebih kejam. Pada 1979, fisikawan Paul Bennewitz tinggal tepat di dekat pangkalan Angkatan Udara Kirtland di New Mexico. Ia mulai merekam sinyal-sinyal aneh dan cahaya tak terjelaskan yang tampak melayang di sekitar fasilitas penyimpanan senjata nuklir. Bennewitz yakin bahwa ia telah mendapatkan bukti kuat tentang benda terbang tak dikenal. Kenyataannya, ia tanpa sengaja menangkap teknologi militer rahasia yang tidak pernah dimaksudkan untuk dilihat publik. Namun alih-alih menangkapnya atau menghentikannya secara langsung, Kantor Investigasi Khusus Angkatan Udara memilih jalan yang lebih gelap dan penuh perhitungan. Agen Richard Doughty mulai memberinya dokumen palsu tentang makhluk luar bumi, proyek pemerintah rekaan, dan pangkalan bawah tanah rahasia di Dulce. Semua itu dilakukan untuk memperkuat obsesinya dan mendorongnya semakin jauh ke dalam paranoia. Mereka bahkan menempatkan orang-orang di sekitarnya untuk menguatkan kebohongan tersebut. Operasi itu berhasil dengan sangat menakutkan.
Seorang ilmuwan cerdas dan dihormati perlahan hancur. Ia tidur dengan senjata di bawah bantal, yakin bahwa dirinya bisa diculik kapan saja. Pada Sirim 88, ia harus dirawat di rumah sakit jiwa. Pada 2003, ia meninggal dalam kondisi mental yang telah runtuh sepenuhnya. Tragedinya meninggalkan pertanyaan yang sulit dihapus. Berapa banyak pria berpakaian hitam dalam sejarah yang sebenarnya bukan makhluk asing, melainkan agen dingin dan penuh perhitungan yang bertugas mengubur kebenaran. Kisah Paul Miller. Pada November 1961, anggota personel Angkatan Udara bernama Paul Miller dan 3 temannya sedang berburu di dekat Minot, North Dakota. Di sana mereka melihat sebuah wahana bercahaya berbentuk menara turun perlahan ke sebuah ladang. 2 sosok tinggi dan sangat kurus keluar dari dalamnya. Gerakan mereka tampak kaku dan berat, seolah sedang berjalan menembus air yang dalam. Didorong naluri dan adrenalin, Miller mengangkat senapannya dan menembak salah satu dari mereka. Wahana itu seketika melesat kembali ke langit dan menghilang. Lalu sesuatu yang tidak dapat dijelaskan terjadi. 3 jam penuh lenyap dari ingatan setiap orang dalam kelompok itu. Mereka kembali dalam keadaan bingung dan takut. Setelah pulang, mereka bersumpah untuk merahasiakan semuanya. Namun keesokan paginya, saat Miller memasuki kantornya di pangkalan Angkatan Udara, 3 pria berjas hitam sudah duduk menunggunya. Mereka tidak memberikan nama. Mereka tidak menunjukkan lencana. Tetapi mereka mengetahui semuanya. Mereka menggambarkan bentuk wahana itu secara tepat, tembakan yang dilepaskan Miller, bahkan 3 jam yang hilang dari malam sebelumnya. Cara bicara mereka dingin, datar, dan mekanis. Mereka tidak datang untuk menyelidiki. Mereka datang untuk mengamati, menguji apakah Miller berani menyembunyikan satu detail pun. Lalu perintah terakhir diberikan dengan tegas. Jangan bicara. Lupakan semuanya. Selama puluhan tahun setelah itu, Paul Miller mematuhi perintah tersebut tanpa pernah bersuara. 20. Kisah John Keel dari November 1966 hingga Desember 1967. Kota kecil Point Pleasant di West Virginia diliputi gelombang fenomena paling ganjil dalam sejarah Amerika. Benda terbang tak dikenal terlihat di langit malam. Makhluk bersayap raksasa yang kemudian dikenal sebagai Mothman meneror warga yang ketakutan. Dan di tengah semua kejadian itu, pria berpakaian hitam bergerak diam-diam mengendarai Cadillac hitam klasik. Jurnalis John Keel, sosok yang memopulerkan istilah pria berpakaian hitam, datang ke sana untuk menyelidiki. Apa yang ia temukan sulit dijelaskan secara rasional. Sosok-sosok ini tampak memiliki kemampuan telepati. Seorang wanita setempat terguncang setelah seorang pria berpakaian hitam mengulang kata demi kata percakapan pribadi yang ia lakukan bersama suaminya di dalam ruangan terkunci. Begitu Keel menerbitkan artikel yang mengungkap bahwa mereka sering menggunakan Cadillac hitam, sosok-sosok itu tiba-tiba berganti kendaraan. Seolah mereka mengetahui isi penelitiannya dan sengaja mengejeknya. Lalu pada 15 Desember 1967, Silver Bridge runtuh saat jam sibuk, merenggut 46 nyawa. Seketika seluruh jejak Mothman dan pria berpakaian hitam menghilang, seakan seseorang baru saja menekan sebuah sakelar. Keel akhirnya sampai pada kesimpulan yang hingga kini masih membuat para peneliti merinding. Menurutnya, mereka bukan agen perintah. Mereka juga bukan makhluk luar bumi. Mereka makhluk ultra-terestrial. Sosok yang melintasi batas-batas realitas itu sendiri.